Jadi tadi di bawah di LC itu saya juga sempat balas komennya Bu Dewi yang katanya gereja pakai rok mini. Terus saya bilang begini, yang pakai rok mini itu nggak salah. Yang salah itu yang lihatnya. Kalau yang lihatnya itu otaknya kotor ya, yang timbul dalam hatinya itu juga kotor. Tapi kalau yang lihat itu merasa biasa-biasa saja ya, orang pakai bikini pun nggak akan menjadi masalah. Karena Iya, nggak jadi masalah ya, benar. karena yang menjadi permasalahan bagi kita adalah pikiran kita sendiri. Luis, Kalau mantap. orang lain mau pakai bikini atau mau apa, tapi kalau pikiran kita ya mantap, iman kita kuat ya. Tapi di gereja kami sudah memberikan aturan tetap Ya itu namanya intern, artinya ya ke gereja itu ya harus sopan aja gitu, berpakaian sopan aja gitu. Dalam ajaran iya, maksudnya harus sopan aja, tidak berarti Tuhan melarang itu, tidak. Mungkin nanti Bang Edi bisa tanggapi ya, bener nggak nih statement saya. Jadi gini, saya mau cerita lah, bukan statement. Kenapa Bali itu ramai dikunjungi turis dalam jangka waktu lama lagi ya. Padahal banyak tempat-tempat lain itu yang lebih bagus. Salah satunya adalah karena Hindu di sana. Coba bayangkan saja, lu mau telanjang, mau berenang nggak pakai baju, itu orang-orang Hindu tuh, ibu-ibu tuh, perempuan-perempuan bawa sesajen ke tempat pura, dia santai saja jalan. Ya lu mau kayak gitu silahkan, kalian mau kayak gitu silahkan. Jadi itu kita mesti belajar dari juga nih kayak agama-agama di luar Kristen itu, mereka tuh betul-betul sudah pada taraf kesadaran batin yang ibaratnya nggak jadi hakim buat sesama misalnya gitu ya. Benar nggak Bang Edi? Benar Bang. Betul. Aku mau langsung jawab gitu. Jadi agama itu kan sebenarnya tempatnya budi pekerti. Nah, kenapa Kristen, Yahudi, dan Islam itu sering ribut? Karena mengesampingkan budi pekerti tapi menekankan keselamatan dan ketuhanan. Ya nggak apa-apa, tapi sebenarnya ketika sama-sama yuk itu kita juga menjunjung budi pekerti, maka akan agak adem gitu loh. Nah, maka ketika kita di pihak Kristen itu kita mulai menekankan budi pekerti, ya agak adem walaupun tetap dialog. Tapi kalau saya ke dalam itu kadang rodok keras malah. Kalau saya keluar itu nggak ada saya yang mau keras gitu loh. Karena beda menangani orang yang sudah dalam Kristus dan belum, itu penanganannya beda. Kalau kita kan sudah sama-sama diselamatkan ini, jadi tinggal tegur-tegur kan. Tapi kalau mereka itu, aduh, kalau kita keras nanti lari. Ya kan tujuan kita kan memenangkan hatinya, bukan memenangkan debat loh. Gitu. Iya. Jadi jangan kalah Hindu. Jadi kalau di Bali itu orang melihat orang pakai bikini atau orang telanjang sekalipun itu dengan mata melotot, ya itu dia yang salah, dia gitu, yang berdosa dia, yang ngeras itu dia, yang otaknya ngeras itu dia gitu. Iya. Dan seandainya makanya saya pernah katakan begini Bang, kalau di dalam kamar nih kita tiba-tiba pergi di mana gitu, tiba-tiba di sebuah villa kita bertemu seorang wanita, nggak tahu tuh tiba-tiba di dalam kamar itu ada wanita telanjang, lalu karena kita dengan nafsunya kita terus kita paksa dia untuk perkosa dia atau gimana gitu kan. Itu namanya ajaran bangsat, itu namanya kan gitu. Iblis namanya begitu tuh. Kalau kita kan pasti dipakai bajumu ya gitu kan gitu. Iya. Semua benar, apa yang kalian katakan betul. Tapi masalahnya kan kita berhadapan dengan orang-orang yang imannya lemah, pengertiannya lemah. Janganlah kita menjadi batu sandungan. Gitu kan gitu. Ya itu makanya Pak. Setiap orang yang mengenal Kristus seharusnya menjadi tipikal orang yang bisa mengendalikan diri sendiri. Mengendalikan pikiran dengan baik dan menjadi satu contoh teladan. Jangan kau bilang kau pengikut Kristus, tapi tingkah lakumu tidak apa yang kau katakan, apa yang kau lekatkan pada dirimu.
Itulah menurut saya. Jadi manusia itu harus bisa mengendalikan diri, bukan karena ini, karena Tuhan tuh di hadapan Tuhan tuh tidak ada yang orang kotor sekalipun, yang compang-camping sekalipun nggak masalah. Kalau dia compang-camping masuk gereja nggak masalah gitu masalahnya gitu. Terus apakah kita mau paksa kalau orang compang-camping datang nih tiba-tiba masuk gereja mau berdoa? Kan nggak boleh kita marah juga kan gitu. Ya, sebentar Pak Arjuna. Ini saya live-kan ya. Saya akan memberikan judul kasih yang berakal budi pekerti atau kasih yang tak berakal budi pekerti. Nah, pertanyaannya di depan, ada nggak sih kasih yang tidak menggunakan akal budi? Kalau misalnya semua agama mengklaim kami adalah agama yang penuh rahmat dan kasih. Nah, tetapi seringkali kita melihat tingkah laku yang mengatasnamakan agama yang di luar rasio, di luar akal budi kita. Nah, itu bagaimana tuh? Ya, Saya jawab Pak ya. Saya coba Kan jawab. orang masuk misalnya yang Pak Arjuna, saya coba gantian Pak. silakan Pak. Oke, ini Pak, kan sudah jelas Pak Edo ayatnya. Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Kita mengasihi dengan akal budi, dan ajaran Kristen itu, ajaran Yesus itu, ajaran moral tertinggi. Misalnya, siapa pernah sebutinlah filsuf terkenal di dunia, Lao Tse, Konghucu, atau Aristoteles atau Plato, pernah nggak Bapak temukan ajaran yang mengatakan kasihlah musuhmu dan berdoalah, berkatilah mereka? Ada nggak? Nggak ada. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ada nggak yang pernah ngajarin begitu? Nggak ada. Yesus itu mengajarkan nilai-nilai moral tertinggi. Itu. Dia tidak mengajar yang yang level-level rendah. Misalnya di gereja harus pakai pakaian rapi, misalnya gitu. Enggak. Itu ajaran level. Itu biar level Paulus. Paulus mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, tapi segala sesuatu belum tentu berguna atau bermanfaat. Ditambah lagi, jangan jadi batu sandungan. Itu. Jadi Yesus tidak mengajarkan yang remeh-temeh. Ajaran moral yang remeh-temeh enggak. Dia mengajarkan yang moral tertinggi. Gitu loh, Pak. Nah, Oke, jadi kayak tadi soal pakaian, cara berpakaian itu Paulus sudah ngajarin, jangan jadi batu sandungan. Kemudian segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak semua bermanfaat dan berguna. Nah, itulah kita kita sebagai manusia yang berakal budi, kita mengimplementasikan itu sesuai dengan hukum moral. Itu loh, Pak. Tapi di hukum yang kedua itu dikatakan kasihlah sama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau ke Tuhan memang dengan segenap jiwamu, hatimu, dan seterusnya. Bagaimana Termasuk itu? kan hukum yang sama kan dengan itu. Kasihilah sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kasih itu bertentangan dengan rasionalitas atau tidak? Sangat Berjalan atau bertentangan? Justru kasih yang menerangi rasionalitas kita. Kalau kita punya rasionalitas tapi nggak memiliki kasih, percuma Pak. Makanya kan ada yang bilang, sekalipun engkau memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, sekalipun kamu bisa berbahasa seperti bahasa malaikat, jika engkau tidak memiliki kasih, kamu bagikan tong kosong kan. Misalnya gini Pak, pada level praktisnya ya, mungkin Pak Edi atau Pak Arjuna atau Pak Shalom, Bu Resna dan yang lain mau tanggapi. Oke, saya ya. Praktisnya gini misalnya, saya boleh bunuh anak saya kalau dia itu meninggalkan keimanan. Itu rasional. Wah, itu bagaimana itu? Misalnya praktisnya seperti itu. Artinya apa yang menjadi tolak ukur, hati nurani atau apa kira-kira sehingga kasih itu sejalan dengan rasional bukannya bertentangan? Maka saya itu lebih suka menjadi to be kind daripada to be right. To be kind itu
kata kain itu dalam bahasa Inggris itu apa ya terjemahannya? Maksudnya right itu benar kan? Benar menurut kita, tapi kain itu berbicara mengenai lingkungan. Artinya seperti Paulus mengatakan, kamu menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Artinya kita harus bisa memberikan hati. Kasih itu Mother Teresa bilang, kalau kamu mengasihi, kamu sampai tidak berjuang, tidak meneteskan darah, tidak memberi, itu kamu belum kasih. Nah, perkara memaafkan, misalnya anak kita jahat ya, kalau mungkin di ajaran lain bisa dibunuh sah, tapi kita harus memberikan hati untuk maaf. Lah itulah kasih yang sudah rela berkorban. Janji aku berhak untuk membunuh dia, tapi karena kasih yang melebihi itu, maka kita rela sakit, rela menderita. Itulah yang dikatakan kasih ibu kepada anak juga seperti itu kan. Kadang dia rela berkorban demi anaknya. Nah, sebenarnya kasih begitu yang luar biasa gitu. Bukan kasih yang notabene sebenarnya keadilan. Kasih itu di atas keadilan. Keadilan baru kasih. Tapi kalau keadilan di atas kasih, wah bahaya itu. Itu tuh menarik. Silakan teman-teman. Ya, kasih yang tertinggi, Pak. Karena makanya ada ayatnya. Allah itu kasih. Gitu. Dan yang terbesar di antara segalanya itu pengetahuan, dan segala itu adalah kasih. Karena Allah adalah kasih. Betul. Allah adalah kasih, bukan Allah itu memiliki kasih, enggak loh. Itu dikatakan God is love. Itu sebenarnya kata-kata yang dahsyat loh. Makanya kalau kita bisa melihat kekristenan yang sejati gitu ya, kita bisa lihat Mother Teresa, ya kan? Atau siapa, bukan yang hanya berteolog, buka gereja dan tarung dan menjelekan yang lain. Aduh, rasanya kok masih jauh gitu loh. Bukan berarti saya sempurna ya, tapi saya mau belajar melihat secara objektif apa tuh yang dimaksud Kristus. Sedangkan Kristus aja kan, ya kan, dia kalau sama ahli Taurat paling-paling menghardik gitu. Paling keras ya bilang, nyala engkau, ya kan begitu. Nah, jadi kita itu harus memiliki kasih yang benar-benar dikecap dunia itu memang aneh. Wih kok aneh toh? Kowe digenekke kok ngene. Nah, itulah. Coba bayangin, Mother Teresa, waduh, nah itu kita. Jadi begini Bang Justin, kalau kita aplikasikan dalam apa namanya praktis kehidupan ya. Ketika misalnya Abang katakan bahwa ketika anak kita murtad gitu atau berpindah agama ya. Artinya kita tidak boleh memarahi dia atau membunuh dia, tidak. Tapi kita mengajarkan kekristenan tuh gini loh, nak, gitu. Mungkin dia dalam kehidupan sehari-hari belum memahami akhirnya bagaimana itu iman Kristen, sehingga dia akhirnya dia mengambil keputusan untuk berpindah murtad gitu, seperti itu dari kekristenan. Nah itu makanya kita harus mengajarkan dia, menunjukkan bahwa keselamatan itu begini, gitu. Menurut Kristen, nah pilihan itu kan kita percaya dan kita yakin pilihan itu kan memang bersifat free will gitu, kebebasan gitu. Nah risikonya, bentar bang, okay. Risikonya ke depan dialah yang menanggung, bukan kita. Tapi kita berhak menyampaikan. Kewajiban kita menyampaikan, gitu, menyampaikan. Tapi ketika dia memilih, nanti kita akan menjelaskan resikonya, gitu. Ketika dia tidak menghiraukan, berarti dia sudah menerima resiko itu, gitu, seperti itu. Itulah kasih. Nah, makanya saya katakan, termasuk juga misalnya kalau kita mengkomparkan dengan misalnya, oh masuk gereja harus berpakaian ini, itu, dan sebagainya. Bagaimana dengan orang yang misalnya nggak punya apa-apa, pakaiannya compang-camping, kita nggak tahu nih. Tiba-tiba misalnya dia benar-benar tiba-tiba mendadak dia berubah pikiran mau berdoa, mau datang ke gereja. Lalu kita karena kita ini mengatur, oh nggak boleh, kamu nih pakaian gini-gini, nggak boleh. Kita bisa gitu. Jadi kita tidak boleh melarang orang juga untuk berdoa menghadap Tuhan gitu, mungkin seperti itu. Tidak boleh mengatur gitu. Ketika dia misalnya dalam situasi dan kondisi yang istilahnya ya buru-buru, tergesa, atau ada kegiatan apa, atau situasinya gimana, gitu. Kita nggak tahu dia.
lagi buat apa, tiba-tiba waktunya karena sudah terdesak ya terpaksa mampir ke gereja untuk berdoa gitu. Gitu. Tapi memang tata aturan secara internal itu memang ada, artinya ya berpakaian yang sopan gitu, seperti itu. Itu aturan internal, tapi bukan diajarkan Tuhan, tidak seperti itu. Gitu. Oke, menurut saya sih Pak Edo, saya jawab ya, Iya. singkat aja Pak Edo. Jadi kita lihat aja contoh hidup. Kita nggak usah ini, kita lihat contoh hidup, contoh nyata. Waktu Angelina Sondak murtad, bapaknya kan Profesor Lucky Sondak. Dia benar-benar kecewa dan dia mendapat tekanan dari keluarga besar. Tapi dia katakan, ini saya kutip perkataannya nih, kasih itu mencintai, kasih itu memaafkan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Saya dan istri memilih memberikan dukungan kepada Angie. Kami mencintai dia. Itu contohnya. Anaknya murtad, tapi dia membela Angie. Dia dampingin terus selama proses persidangan dan sebagainya. Dia pernah mengatakan Angie bukan anak saya lagi. Itu contoh nyatanya, Pak. Kita nggak usah berteori-teori. Iya, Bang. Jadi Tuhan kita tidak mengajarkan diskriminasi. Diskriminasi terhadap orang-orang yang istilahnya mau berdoa, mau menghadap Tuhan, tapi kita mengatur melarang. Karena dia berpakaian tidak sopan. Jadi Tuhan kita tidak mengajarkan diskriminasi. Sekarang gini ya, apa sih kepentingan esensi daripada ibadah? Kita perlu masuk kepada teologi PL ya. Teologi PL tidak ada para imam yang menghampiri Tuhan dalam rumah ibadah dengan pakaian yang tidak sopan. Bahkan dalam satu peristiwa pernah orang mempersembahkan korban di atas meja korban bakaran, itu kelihatan kemaluannya, mati di tempat. Artinya memang perlu kita, jadi ada itu pakaian imam-imam itu perlu dipelajari itu. Apalagi kalau masuk kepada imam-imam besar, seringkali kan kita kan melupakan teologi ibadah PL di situ. Itu kalau berbicara teologi ibadah PL. Baru yang berikut mau saya sampaikan, apa sih esensi kita beribadah? Kita kan mau jadi berkat. Kita kan harus memberitakan Injil. Jadi begini, dalam konteks budaya harus kita belajar dari Paulus. Bagi orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Jadi begini, dalam konteks kita di Indonesia, orang lain kan tidak suka dengan gaya-gaya kayak gitu. Apa salahnya sih kita coba mengurangi kesukaan kita, demi kita bisa menjangkau mereka, supaya jangan membangun gap di antara mereka. Itu demi Injil ya. Jadi kalau berbicara modis, nggak pakai baju pun Adam dan Hawa nggak pakai bajunya. Kalau kayak gitu kan. Cuma artinya itu yang harus dipertimbangkan. Contoh, kalau gereja kita di lingkungan mayoritas Muslim, fanatik lagi. Datang kita ke gereja berpakaian seksi. Jadi berangkat enggak? Nah, itu yang menjadi pertimbangannya. Bukan masalah boleh dan tidak, tetapi masalah memberkati atau membangun enggak kepada orang. Kalau kepada diri sendiri kan itu internal kita. Itu yang harus dipertimbangkan. Kalau di Bali, mengapa demikian? Orang Bali itu konsep mereka ya nggak masalah. Masalahnya kan kalau kita ini kan kayak saudara kita Muslim ini kan agak unik ini saudara Muslim. Ya kalau di Bali orang ke gereja pakaiannya celana pendek, seksi, nggak masalah. Kenapa? Karena sesuai dengan budaya lokal. Tapi kalau kita contoh gereja, kita tinggal contoh di daerah Sunda, Jawa Barat yang fanatik, atau tinggal di Padang, Sumatera Barat, atau di Lombok, atau mungkin daerah Madura. Kita berpakaian kayak gitu, kita kan jadi tertolak. Itu yang harus pertimbangan. Jadi kita harus lihat konteks budaya lokal, Injil, dan bagaimana Injil itu sampai. Itu sih yang harus dipertimbangkan. Jadi bukan masalah ini boleh atau tidak, tapi bermanfaat atau tidak, berguna atau tidak, membangun atau tidak. Lebih ke sana sih. Itu aja pandanganku. Oke, sekarang aku ini tidak bicara tentang ini karena ini sudah banyak orang tahu lah. Sebenarnya sudah gampang dicapai. Saya mau berbagi aja gini, mengenai kasih itu tadi. Jadi benar-benar saudara dan saya itu melihat nggak perubahan dalam hidup kita setelah kita itu menjadi manusia baru. Saya tuh suka ngomong tentang manusia baru loh. Karena bagi saya inilah masa-masa terindah dalam hidup kita di sisa hidup, yaitu manusia baru. Jadi gini, dulu dari kecil tuh saya Kristen, yang saya pendeta, keluarga saya pendeta. Cuma kan masalah
lahir baru, masalah menerima Kristus dengan sungguh-sungguh itu berbeda dengan KTP kan. Nah, saya itu ngalami gini loh. Sekarang ini saya kalau ngumpat orang atau mau mukul orang gitu ya, misalnya kebangetan gitu, itu tangan saya dredeg loh. Aneh kan? Dulu saya sebelum bertobat, itu aduh nggak ada pikiran begitu. Saya berani sama orang tua, sama apa, sembarangan aja. Tapi ketika sekarang ini, itu tuh berbeda. Nah, saya rasa ketika kita mulai belajar mau melihat di diri kita itu ada kita yang lama dan kita yang baru, dan kita belajar membiarkan suara hati kita itu muncul, maka kita cepat bertumbuh. Maka masalah apa ya, kasih itu sepertinya muncul sendiri loh. Saya ini gampang memaafkan loh. Aneh loh. Dulu saya nggak seperti itu. Nah, maksud saya kasih yang karena manusia lama dengan kasih yang dari manusia baru ini kualitasnya beda jauh, bro. Tetapi kita harus melatih untuk ketika manakala suara roh itu muncul, kita memukul dredeg, kita tetap harus ngomong. Inilah aku yang sekarang. Aku memang harus nggak boleh mukul orang. Aku nggak boleh menyakiti orang. Nah, kadang-kala kan di dalam pergumulan manusia itu nggak begitu. Hati nurani sudah ngomong, tanda-tandanya kita itu kok aku jadi lemah ya, kan? Tetapi kita malah aku mau jadi kuat. Nah, saya ngalami seperti itu sehingga ketika saya baca buku, ternyata ini loh lemah lembut yang seperti ini yang Tuhan mau. Maka aku berubah drastis ketika aku mulai belajar ke seperti Edi yang lemah ini loh. Aku kadang rela dikatain apa gitu. Kalau dalam debat itu kan strategi ya, saya sering nggak enak itu strategi aja sih. Dalam hati saya yang apa nih? Lemah lembut atau lemah gemulai? Iya, maksudnya aku sedang cerita keanehan tubuhku itu loh. Mesti kalian ngalami. Nah, ini yang asik ini. Bener, dulu aduh. Sekarang ini apa-apa di hati tuh kok beda gitu. Sampai ngomong saya bingung kan. Merinci-rincikan indahnya manusia baru itu loh. Ayo lanjut. Jadi gini, intinya ajaran kasih itu ya seperti itu, tidak ada diskriminasi. Contoh saja misalnya kalau kita artinya tadi seperti Bro Erben katakan benar itu. Contoh misalnya di pedalaman Timika lah, di pedalaman Papua, orang ke gereja pakai koteka nggak masalah gitu maksudnya. Karena memang di sana no problem gitu maksudnya seperti itu. Gitu. Tapi ya kalau di tempat yang ini ya kita pasti tahu gitu, di mayoritas Muslim nggak mungkin lah seperti itu kan gitu. Jadi tahu tempatnya gitu maksudnya seperti itu. Artinya kekristenan itu bukan soal hal-hal lahiriah ya. Iya. Tetapi fokusnya itu kepada batinia. Ketika batinia itu iya. Itu yang saya bilang, to be kind dan to be true itu beda. To be kind itu menjadi baik bagi semua orang. Like to be true itu, oh yang benar gini. Itu kaku. Tapi lebih baik to be kind. Nah gitu loh. Jadi, gitu Bang. Tapi jadi saya ingin menantang bapak-bapak sekalian di sini sebagai Kristen sejati. Apakah bisa menanggapi apa yang terlihat di layar ini? Jadi menjadi seperti Yesus kan ya, karena dasar dari kekristenan kan adalah tokoh kekristenan, yaitu manusia yang memang hidup bersama dengan manusia yang lain saat itu dan disaksikan, bukan hanya tulisan biasa yang tanpa makna, apalagi diklaim itu dari Tuhan dan melalui malaikat, diterima di gua, diklaim oleh satu orang. Tidak. Kekristenan berdasar pada sosok yang nyata, yaitu Yesus. Tapi apa bapak-bapak di sini bisa menjelaskan? Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Allah berkehendak agar kita juga berpikir dan bertindak seperti Yesus. Nah, itu dia. Itu saya tanggapi ya bro, itu luar biasa. Jadi di tahun-tahun beberapa tahun yang lalu itu aku senang sekali di aksesoris Kristen kan ada gelang tulisannya WWJD, what would Jesus do? Artinya kalau aku dibeginikan, kalau aku Kristus gimana? Nah itu kira-kira Bang Ida mau gitu tuh, bagus tuh. What would Jesus do? Oh, ini lagu ini ada ini lagunya ini. Berikan ku hati seperti hatimu. Mantap. Mantap. Ini bagus Bang. Kalau kita Edi Badai bisa nyanyikan lagu itu kah?
Bisa, itu lagu Ambil gitarmu dulu deh. Ayo nyanyi. Nyanyi dulu. Anu ya, kerja ya. Ah, Pak Arjuna nyanyi juga ya. Oh iya, ini Itu Bang tuh. Yasin. Ini Yesus sudah mempraktikkan ketika ada seorang wanita yang tadi berzina, Yesus mengatakan, Belas siapa yang tidak Bentar dulu, Bro mempunyai... Ajak. Lagi nyanyi Bro Edi Bade. Oh iya, Oh, nyanyi dulu. silakan. Ayo. seperti matamu memandang tuai yang di sekelilingku. Berikan ku hatimu. Aku lupa, lupa lama nggak nyanyi ini. Oh, cari Oh ya, dulu. aku share ya. Ini- Nadanya diturunkan lagi. Lagu favoritku dulu itu. Oke, aku pamit dulu ya, mau kerja. Loh. Udah, aku nyanyi dah. Suruh Nyanyi dulu Pak, satu lagu, nyanyi dulu. Ayo kita nyanyi ya, supaya teman-teman di luar sana tahu bahwa kita hidup untuk Kristus, dalam Kristus menjadi seperti Dia. Bukan menjadi seperti klaim satu orang selama 23 tahun yang mengaku nabi. Silakan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. gitar. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuai yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Oh, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh Enak. dengan belas Besok kita sore ada acara itu ya, kebaktian Pasca ya. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Ah, ini lagunya enak sekali nih. Iya, jadi memiliki hati seperti hatinya itu iman Kristen. Tapi benar nggak seperti itu orang Kristen? Silakan Pak Arjuna. Anda sudah memiliki hati seperti hatinya tidak? Ah, itu dia. Ya harus seperti itu. Yesus saja sudah mempraktikkan itu ketika dihadapkan dengan wanita yang berzina itu, dia mengatakan, bila ada orang yang dari kalian yang tidak mempunyai salah, silakan menghakimi orang ini. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun gitu, nggak boleh gitu. Gitu. Karena yang berhak menghakimi itu hanya Tuhan. Yesus gitu. mengajarkan. Iya. Karena yang berhak menghakimi siapapun itu hanya Tuhan gitu. Nggak bisa kita gitu. Ya, menarik. Nah, berarti Kristenan itu memang tidak hanya iman kepada satu kitab gitu ya, kemudian satu orang, tetapi betul-betul melihat manusia Yesus Kristus yang memang memberikan contoh, kira-kira gitu ya. Iya. Dia telah memberikan contoh itu gitu. Ini kalau sama si Sansan langsung disamber ini. Maha guru saya juga bisa seperti itu. Aduh, Sansan.
Jadi itulah kita nggak boleh menghakimi siapapun dia gitu, siapapun orangnya nggak boleh menghakimi sebenarnya seperti itu. Tapi yang kita punya berkewajiban untuk menyampaikan hal-hal bahwa ini sesuatu yang keliru dan salah gitu. Itu kewajiban kita. Tidak berarti kita menyampaikan itu menghakimi gitu. Kalau masalah moralitas bagaimana? Kalau memang manusia ini penuh kejahatan moral ya, sedangkan Yesus itu terbebas dari kejahatan moral. Mungkin ada yang bisa sharing mengapa Yesus disebut sebagai tokoh moral sejati? Secara moralitas Yesus punya cacatkah atau tidakkah? Ya tidak pernah. Ketika Yesus saja mengatakan pada saat Petrus mengambil pedang dan memutuskan telinga orang, salah satu dari orang yang datang menangkap Yesus, itu malah Yesus mengatakan, "Hai Petrus, tidak boleh," gitu. Lalu dia malah menyembuhkan orang itu lagi gitu. Bayangkan saja itu. Ya. Padahal itu orang kan yang mau menangkap gitu. Nah, coba lihat yang lain. Sedangkan yang lain tuh gimana kayak gitu. Malah yang ada ya, wah kita hantam balik gitu. Serang balik gitu. Gitu. Nah, ini ada satu kutipan bagus ya di Lukas 8 ya. Ini mungkin Pak Erben atau Pak Arjuna atau yang lain bisa tanggapi. Jadi Yesus Kristus ternyata fansnya banyak perempuan ya. Nah ini, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dan artinya Yesus disukai banyak perempuan. Tapi Pak Erben, apakah Yesus pernah punya skandal dengan perempuan, Pak Erben? Aku jadi teringat orang lain. Aku tadi begitu bro tunjukkan ayat ini, kuingat si kawan. Oh gitu. Iya, langsung kuingat. Jadi gini ya, Yesus itu berbuat baik itu murni, gak ada unsur kepentingan. Dan itu yang mau diteladankan sama kita. Jadi kalau ada wanita-wanita yang butuh perhatian, butuh pertolongan, ya bantu saja, bukan dijadikan Tanpa tendensi. Iya. Tanpa tendensi. Nggak ada tendensi aling-aling. Nah, itulah. Jadi Jangan memang tendensinya ini turun ayat kan gitu. Saya baru tahu loh, apalagi ini ya, yang donaturnya ini perempuan juga, bendahara Herodes, itu kaya raya, tapi Yesus menikahinya tertarik atau tidak? Artinya fansnya banyak ya Yesus ini, tapi dia terus tidak bermasalah dengan perempuan, apalagi dengan yang laki-laki ya. Jadi tentunya ini jatuh indikasi bagus nih Pak Erben ya, ternyata tidak ada masalah moral Yesus dengan perempuan, begitu ya? iya betul. Ya. Makanya aku tadi begitu dibaca itu teringat aku sama saudaraku yang lucu itu. Iya. Ya, yang Baca ayatnya Pak, Yesus itu dicobai dalam segala hal namun ia tidak berdosa. oh ya itu Ibrani itu. Tapi di 1 Petrus 1 ayat 19 nih Pak Salomelehem ya, saya bukakan ya. Kita hubungkan dengan Yesus sebagai anak domba. Ini teman-teman muslim nggak paham nih teologi tentang anak domba ini. Yang 1 Petrus 1 ayat 9. Ya, 1 Petrus 1 ayat 19, sorry. Nah, melainkan ini ya, saya dari ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mengingatkan korban pertama ya, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, ada hewan yang tak bernoda dan tak bercacat menjadi penggantinya. Nah ternyata betul bahwa Yesus itu ya memang terbebas dari kecacatan moral gitu ya. Kalau tadi di Ibrani 2 ya mungkin ya maksudnya Pak Salam Alehem ya. Nah ini mana sih? Ibrani 4 ya.
Ibrani 4 ayat 5. 15 atau 5? 5. Oh, 5. Bukan ya. 15 kali. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, ya, dia manusia. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ada lagi tuh yang dalam segala hal, dicobai dalam segala hal. Gimana itu? Oh, sebentar. Oh, nggak ada kata-kata dalam segala hal sih. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Tapi kalau yang dosa itu misalnya gitu ya, berzina, terus kemudian dapat pengecualian dari Sang Pencipta, untuk kamu berzina ini tidak berdosa. Nah, itu gimana tuh? Ketetapan Tuhan bertentangan tidak dengan, misalnya itu ya, dia mengambil istri, misalnya dia mengambil istri orang lain, kemudian karena dia adalah seorang utusan begitu, oh ini tidak berdosa nih kamu, karena kamu utusan saya, jadi auto tidak berdosa, kira-kira kayak gitu. Itu masuk ke nalar tidak tuh? Harus dipertanyakan itu. Kalau untuk saya harus pertanyakan itu. Setuju Bu, setuju. Terus saya itulah apa wahyu yang bagaimana itu ya, susah kita untuk memahaminya. Iya, susah kita memahami itu. Jadi mungkin itu Wahyudi kali. ya betul. Ya memang repot ya kalau wahyu lewat agama itu yang diajarin hal-hal yang sifatnya sudah finish, kayak Allah yang esa gitu kan. Ngapain coba? Kita nggak ada masalah dengan itu, tapi dipikir ada masalah. Kalian menyembah 3 Tuhan, padahal kan pewahyuan Tuhan pada kita kan nggak sesimpel itu gitu loh. Iblis juga percaya Allah itu esa. Nggak langsung Allah mewahyukan, iblis mewahyukan juga bisa. Silakan Asia, Bro Asia, ini dari Muslim atau dari Kristen? Silakan dibuka aja mic-nya. Ya, terima kasih. Selamat sore semua teman-teman. Sore. Iya, pertanyaannya begini teman. Kenapa Alkitab ini memiliki satu kesan yang sangat sulit dipahami? Bahkan polemik pun itu sudah terjadi bukan saat sekarang ini. Ribuan tahun yang lalu sudah berpolemik, terutama terkait masalah Yesus ya sebagai Tuhan. Tetapi yang pertanyaannya secara global aja, kenapa Alkitab ini tidak bisa dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain tentunya. Satu misal, Al-Quran, Hindu apa? Tripitaka ya, atau kitab Weda ya. Itu gamblang, artinya jelas gitu loh. Tapi Alkitab ini memiliki kesan rumit untuk dipahami, sehingga jawaban yang satu dengan yang lain itu tidak bisa sama karena tidak bisa seragam ya. Mereka menjawab dengan, walaupun tujuannya baik dan benar, tapi lebih banyak menurut pendapatnya sendiri. Kira-kira gimana kawan? Silakan. Silakan, ada yang mau menanggapi? Kalau menurut saya gini ya Pak, manusia itu kan sudah kehilangan jati dirinya ya, kita semua sama-sama tahu. Ada manusia yang sangat jahat, bahkan ketika ada manusia yang dikatakan sangat baik, ternyata tidak juga. Artinya manusia yang seperti apa yang sejati? Apa memang manusia itu tercipta atau eksis itu dengan kondisi yang seperti ini? Dan hati nurani kita
ternyata mengatakan tidak, gitu kan. Lah, kalau di dalam kekristenan, mengapa manusia itu seperti itu menjadi sangat relatif? Ya, karena memang sudah kehilangan jati dirinya. Nah, kekristenan mengatakan manusia sudah terpisah dengan Allah. Kodrat manusia itu sudah rusak. Nah, Allah itu tentu saja transenden ya, omni ya, maha. Kita kehilangan cara untuk mengenali Allah yang menjadi sumber kita ya. Karena memang manusia ini kan makhluk yang memang makhluk ciptaan yang sangat tinggi derajatnya, mewarisi sifat-sifat ilahi. Nah, lalu bagaimana kita mengenali dan kembali kepada Allah sedangkan kita sudah kehilangan hak itu? Kita sudah tidak ada jalan. Namanya sudah nggak ada jalan, terputus, bagaimana? Kalau saya berusaha mencari ayah saya misalnya, ayah saya tidak kenali sejak saya lahir, ya mustahil loh, tidak ada jalan untuk mengenali ayah saya. Mustahil, harus ada jalan. Karena saya tidak mungkin bisa mengenali sendiri. Mungkin saya melalui cerita, melalui apa gitu ya. Nah, kekristenan juga seperti itu, Pak. Kita sudah terhilang, terlepas dari Bapak kita. Yang menjadi rumit bukan Bapak yang tidak bisa dikenali. Bisa dikenali meskipun dalam batasan tertentu. Kan dikatakan juga langkah Tuhan ya di Kejadian itu, berjalan di taman, bergaul erat dengan siapa? Dengan Adam dan Hawa dan anak-anaknya. Bahkan keturunannya pun ada yang bergaul dengan erat seperti Henokh dan sebagainya, nabi-nabi dan sebagainya. Nah, artinya masih bisa mengenali Allah. Nah, Alkitab kita ini sebagai cerminan kita, mewakili banyak kondisi manusia. Sebenarnya tidak rumit, Pak, tidak rumit. Menurut saya Alkitab kita itu tema besarnya adalah mengajari kita untuk mengenali Allah kita sebagai Bapa kita. Tidak rumit kalau dibaca secara komprehensif ya, dari A sampai Z itu temanya satu kok. Bagaimana kita bersalah dan kita berbalik pada Tuhan dan kasih Tuhan dinyatakan, bertobat. Jadi Alkitab kita tidak menceritakan banyak hal. Tema utamanya, hal yang abstrak terkandung dalamnya itu bicara tentang bagaimana kita kembali kepada Allah, mengenali Allah, taat dan seterusnya, mengambil kodrat Allah gitu. Kan itu tema besarnya, tidak rumit. Tapi kalau Allah ya rumit, karena memang Allah yang, kalau tentang Allah yang mudah dipahami itu artinya Allah yang lebih kecil dari otak kita. Bisa saja handphone kita jadi Allah kita. Jadi menurut saya rumit itu relatif dari sudut pandang mana. Kalau dari sudut pandang manusia yang berdosa ya rumit, tapi kalau dari sudut pandang manusia yang sudah dipulihkan, lahir baru, itu menjadi sangat mudah kita untuk mulai mengenali Allah Bapa kita. Itu sih dari saya sih. Saya tambahin ya Pak. Ya, silakan. Perlu diketahui Pak, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang diilhami. Kalau firman hidup adalah Yesus Kristus sendiri. Tapi Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhami dan ditulis oleh para nabi, para raja, semua orang-orang yang diberikan ilham atau pewahyuan, sehingga dibuatlah dalam bentuk tulisan untuk memberitakan kenyataan diri Allah. Jadi itu berasal dari Allah sendiri. Sehingga untuk memahami Alkitab itu tidak sembarang, Pak. Ada dasar-dasarnya, ada ayatnya. Saya ambil satu aja ya. Di Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jadi prinsipnya seperti yang dibilang Pak Edo tadi, kalau orang yang belum diterangi oleh Roh Kudus, sulit Pak. Karena itu pikiran Allah. Kalau tidak diterangi oleh rohnya sendiri, secara akal manusia, secara ini, nggak sanggup, atau dibilang katakan rumit. Tapi kalau yang sudah dibuka pikirannya oleh roh tidak akan rumit. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara dari segi akademis, selain Alkitab, itu tidak ada buku kuno lain atau buku apapun yang mendapat begitu banyak serangan kritik
bahkan persekusi ya. Namun selama ribuan tahun itu Alkitab itu dapat bertahan dari bermacam-macam serangan dan persekusi. Dan Alkitab itu mampu membuktikan kebenaran, keutuhan dan keasliannya berdasarkan fakta sejarah, berdasarkan arkeologi, sains, bibliografi, internal test, eksternal test, dan sebagainya, Pak. Itu Alkitab udah lewat, Pak. Udah melewati masa-masa itu. Bahkan misalnya soal historical Jesus yang para ahli coba membuktikan itu, semua bukti-bukti di luar, bahkan di luar Alkitab pun itu membuktikan bahwa historical Jesus itu pernah ada. Sehingga orang-orang cerdas, bahkan ateis seperti Bart Ehrman itu mengakui sendiri bahwa Yesus itu benar-benar ada, mati dan bangkit. Cuman persoalannya Bart Ehrman nggak sih itu, dia tidak mengerti kenapa ada Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih itu mengizinkan di dunia ini terjadinya penderitaan, terjadinya kejahatan, bencana alam, sakit penyakit dan lain sebagainya. Itu aja masalah, dia tidak bisa mengerti itu. Dia tidak bisa, bukannya dia menyangkal akan keaslian Alkitab dan historical Jesus. Dia akui itu. Cuma dia tidak bisa, dia bergumul lah dalam pertanyaan yang tadi itu. Allah yang maha baik dan maha kasih, kenapa ada penderitaan dan kejahatan di dunia ini? Itu aja persoalannya. Jadi ya karena dia tadi mencoba memahami Alkitab itu menggunakan kepandaian dia, akalnya. Tapi kalau kita balik ke Alkitab, untuk mengerti setiap ayat itu harus menggunakan Roh Tuhan. Makanya ada ayat juga Paulus mengingatkan, tulisan itu mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Itu Pak. Kalau kita misalnya menerjemahkan ayat Alkitab secara letterlak, seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi di perjanjian lama, nah itu orang yang tidak mengerti bisa mematikan. Itu Pak. Terima kasih. Sekali lagi, mengerti Alkitab harus dengan kuasa Roh Kudus, baru kita bisa mengerti. Mantap. Jadi kekristenan itu dasarnya adalah pribadi Kristus ya, jelas. Jadi gambaran tentang Allah yang sejati itu ada dalam diri Kristus gitu ya. Bukan berarti Allah itu punya tangan, punya kaki, tidak. Mungkin dari yang lain mau menanggapi, karena temanya cukup berat ini sebenarnya, menjadi seperti Kristus ya. Bisa nggak? Jangan terus jawabannya tanyakan pada rumput yang bergoyang ya. Ya memang kita dituntut untuk seperti itu Pak. Karena ada juga ayatnya kan, sempurnalah seperti hendaklah engkau menjadi sempurna seperti Bapamu di sorga, seperti yang itu perintah. Namun tidak ada, kita sadar bahwa tidak ada manusia yang akan bisa sempurna, tapi memang diperintahkan. Itu aja. Ya kalau saya mengatakan kalau semua orang Kristen memiliki hati seperti Yesus, nggak ada lagi perang Ukraina lawan Rusia itu. Nggak ada perang dunia pertama, dunia kedua. Betul. Jadi intinya ya, kejahatan, amoral, dan segala perbuatan yang melenceng sesungguhnya karena tidak bercermin atau tidak berpedoman pada Yesus. Kalau berpedoman aman dunia ini, jujur aja ya. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang memerintahkan perang, itu nggak ada hubungan dengan Yesus, itu bertentangan. Jadi tepat ya kalau Yesus dikatakan sebagai Raja Damai. Memang dia membawa damai. Tetapi damai itu tidak bisa terjadi hanya dengan kata-kata, tapi damai itu kan terjadi ketika memenangkan peperangan atas dosa, atas iblis dulu. Karena iblis kan tidak suka damai. Maka Yesus katakan, aku datang untuk membawa pemisah. Karena memang Yesus, untuk mendapatkan damai dari Yesus itu, berarti harus dengan sendirinya menolak tawaran-tawaran dunia. Ya ini menjadi peperangan di arena batin lah ini.
arena hati. Nah, itulah dulu dari saya. Jadi gimana ya aku bilang ya? Tidak pernah aku temukan ajaran sebagus, sesempurna, semulia, seagung apa yang sudah diajarkan Yesus di dalam catatan Alkitab. Maka dulu ketika si Farhan atau siapa itu, si Awi bertanya, bagaimana kalau Yesus itu tidak benar-benar mati katanya kan? Tidak benar-benar bangkit. Apa kalian masih percaya pada Yesus? Jawaban dari teman-teman waktu itu sehingga saya jawab begini. Dari segi kehidupan yang tak berdosa, dari segi ajaran etika dan moral yang sempurna, yang sampai hari ini kita tidak temukan ada pribadi yang seperti Yesus dalam ajaran itu. Maka jawabannya, sekalipun, seandainya Yesus tidak mati, tidak bangkit, dalam hal itu pun masih Yesus menjadi teladan yang terbaik. Makanya kemarin itu saya pernah kasih tugas sama Pak Dani. Pak Dani, gak usah dulu kau repot-repot, aku bilang. Gak usah dulu kau berbicara tentang keilahian Yesus, ketuhanan Yesus. Udah, coba kau pandanglah dulu sebagai manusia. Tetapi manusia yang sempurna, yang etika dan moralnya sempurna, kudus. Sebagai manusia yang terbaik di atas yang terbaik. Lantas, mengapa lagi Pak Dani mengikuti manusia yang boleh dikatakan gak bisa dibandingkan, gak bisa disandingkan dengan Yesus itu. Aku kesimpulannya di situ sih penegasannya. Oke, itu aja lah dulu. Dan jawabannya Pak Dani tidak menemukan jawaban. Dan tidak akan pernah orang menemukan jawabannya. Hanya Yesus, sudahlah. Jadi saudara-saudara muslim, gak usah kalian pusing memikirkan Yesus itu Tuhan atau manusia. Udah awali dulu dari Yesus manusia, sempurna tak berdosa. Kalaupun kalian berpikir yang lain-lain, udah kalian renungkan aja sendiri. Yang ajarannya terbaik. Renungkan aja dulu, dari situ aja. Silakan tarik napas, kamu berdoa, renungkan sosok Yesus. Gak usah dulu kau pikirkan keilahian kemanusiaannya, pusing kau. Cukup lihat dulu kemanusiaan Yesus itu dengan sosok dan ajarannya yang luar biasa. Saya yakin kamu pasti mengerti yang kumaksud. Oke. Sedikit saya mau tambahkan nih Bang. Ya, banyak juga nggak apa-apa. Jadi terkadang mereka framing nih Bang, itu Ukraina itu ajaran mana? Itu kan Kristen. Jadi saya mau katakan bahwa itu mereka memang beragama Kristen, tapi tidak berarti bahwa ajaran Kristen demikian. Tidak, gitu. Itu karena hal kerakusan, ketamakan, sifat kemanusiaan, maka terjadilah perang itu, gitu maksudnya. Jadi janganlah bawa framing-framing yang tidak remeh-temeh kayak gitu. Gitu. Jadi Anda tunjukkan gitu. Kalau Anda mengatakan itu ajaran Kristen, tunjukkan ada dalilnya seperti itu. Tidak. Tapi itu karena kerakusan, ketamakan dari Presiden Rusia gitu. Jadi jangan sama-samakan begitu. Itulah ajaran kasih, gak bisa disama-samakan dengan sesuatu hal yang sebenarnya bukan yang ada di dalam ajaran itu sendiri. Tapi memang manusia itu punya sifat free will tadi, gitu. Berhak menentukan apa yang dia pilih seperti itu. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, ya dosa buat dia, gitu. Itu sih maksud saya, Bang. Jadi ajaran Yesus ini ajarannya memang tidak ada yang bisa menyaingi, gitu. Sangat sempurna, gitu. Jadi kalau misalnya seperti Bro Erben katakan, kalau kalian mengikuti ajaran yang membawa suatu kejahatan, ya sangat salah gitu maksudnya. Contoh perangilah. Nah ketika misalnya Yesus ditangkap, itu dengan serdadu-serdadu membawa perang, apakah Yesus membalas juga? Kalau kalian klaim mengatakan bahwa ketika ada orang melakukan kejahatan kita harus membalas, buktinya Yesus tidak membalas gitu, malah melarang Petrus gitu, nggak boleh gitu.
Malah disembuhkan orang yang Padahal Yesus mampu membalas ya Pak. Iya, Makanya dia padahal bilang, Yesus mampu membalas gitu. saya bisa meminta Bapakku mengirim 12 legion malaikat. Habis itu Iya. semua itu saat itu. Iya, di situ bisa. Kenapa nggak bisa kalau Yesus mau? Tapi memang dia punya tujuan gitu. Karena murid-murid nggak mengerti gitu. Jadi selama 3,5 tahun murid-muridnya ini benar-benar melihat sosok orang manusia yang betul-betul berbeda dengan manusia lain gitu ya teman-teman ya. Dia dicaci, di apapun tuh, difitnah mungkin, tapi dia satupun dia tidak melakukan kesalahan dengan berbuat yang sama. Kira-kira seperti itu tidak sih? Ya seperti itu Bang. Kalau kita misalnya, ya klaim misalnya, oh ketika kalau ada yang menyerangmu ya harus dibalas. Oh nggak boleh. Ajaran Yesus tidak demikian gitu. Sedangkan ajaran mereka kan, oh kalau ada orang yang memerangi kita, kita harus perang gitu. Nah bukti nyata tadi, ketika Yesus diserbu, ditangkap dengan membawa serdadu, nggak diperangi gitu. Padahal gimana tuh, ayo? Kan logikanya di situ. Jadi saya mau katakan seperti itu. Nah ini satu baru-baru ini. Ada si baru atau lama nggak, saya nggak ingat lagi. Si Ustadz Pakistan, Imran Hussein. Itu mengatakan nggak masuk akal kalau disuruhkan dia mengatakan seperti itu. Benar Yesus itu disalib katanya seperti itu. Yesus disalib, cuman rohnya diambil dulu sama si Allah SWT gitu, seperti tidur gitu. Nah, waktu di kuburan dikembalikan lagi gitu, maka bangkitlah Yesus gitu, kata dia gitu. Silakan ditonton YouTube-nya, bukan kata saya. Makasih Bang, lanjut. Oke, Bro, saya tanggapi ya. Tadi sesuai dengan pertanyaan yang lebih fokus ya. Kenapa Alkitab itu kesannya ya, sepertinya rumit untuk dimengerti. Jadi kalau menurut saya, oh ya, ini tentunya boleh dijawab dengan nalar sehingga semua orang itu bisa menerima ya. Apalagi di dalam Zoom debater ini pasti orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Tetapi nggak apa-apa, itu nanti saya jawab ya. Yang kedua, saya ingin di dalam Zoom ini saja, jangan kita cerita yang di luar sana. Kayak satu misal, ada satu kasus atau contoh materi, misalnya Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Saya yakin jawab di Zoom ini akan berbeda-beda. Silakan. Terima kasih. Pak Edo bisa saya pakai ini aja Pak, saya pakai ayat aja Pak, landasan. Bisa dibukain Pak. Ini 2 live Korintus ya, Pak? 3. 2 Korintus 3 ayat 14. Live. 2 Korintus 3 ayat 14. Enggak, maksudnya Pak Ini menjawab Pak Asia ini. Ya Pak Asia, maksudnya saya tuntas. Jangan ada kesimpulan dulu, berbeda-beda itu kan konotasinya negatif ya. 2 Korintus 3 ayat berapa? 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Itu satu. Yang kedua, di Lukas 24 ayat 45. Ayat 45, Pak. Nah, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jelaskan Pak dari ayat itu. Hanya Yesus Kristus saja yang bisa membuka kita mengerti kitab suci.
pada saat ini melalui Roh Kudus. Hanya Roh Kudus saja, sehingga kita bisa mengerti. Sehingga kesimpulan tadi yang bilang berbeda-beda pendapat, dan ini nggak bisa Pak, kita katakan begitu. Bisa aja Pak Edo membaca satu ayat soal yang tadi Bapak sebutkan itu, diberikan pengertian oleh Kudus dengan misalnya pengertian yang diberikan, hikmat yang diberikan ke Pak Edo, hikmat yang diberikan kepada saya juga bisa lain, kepada Pak Erben juga bisa lain. Tapi belum tentu kami bertiga salah. Gitu loh Pak. Mana ada yang kebenaran absolut selain Tuhan sendiri? Itu. Belum lagi Paulus mengatakan, sebab pengetahuan kita belum sempurna, sampai yang sempurna akan datang pada saat kita bertemu muka dengan muka. Itu Pak. Jadi kalau mengandalkan pikiran, nggak bisa Pak. Pikiran manusia harus, Alkitab prinsipnya begitu Pak. Hanya Roh Allah sendiri yang bisa membuat kita mengerti apa itu kitab suci. Jadi kalau ada pendeta, saya sering banget Pak mendapatkan satu ayat dari pendeta saya mengkhotbahkan seperti ini, saya bisa terima. Tapi saya nonton misalnya dari video orang Yahudi yang Kristen, mereka menjelaskan dengan konteks Yahudi pada saat itu, dengan konteks budaya mereka, saya terima juga Pak. Dua-duanya benar. Tidak bertentangan. Itu Pak. Misalnya, contoh ini aja, contoh yang perumpamaan Yesus tentang gadis bodoh, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak. Saya baca nonton khotbah dari pendeta Esra Soru yang mengatakan bahwa minyak itu adalah Roh Kudus. Perumpamaan tentang Roh Kudus. Bahwa si gadis bijak itu dalam konteks sekarang itu harus orang-orang Kristen tuh harus bersiap-siap, harus berjaga-jaga dengan memiliki Roh Kudus. Saya bisa terima apa yang dikatakan oleh pendeta Esra Soru. Tapi begitu saya dengar khotbah dari misalnya Joseph Sulam, seorang Yahudi Kristen, dia mengartikan bahwa minyak pada saat itu konteks orang Ibrani adalah Taurat, yaitu firman Allah. Saya juga bisa terima Pak. Gitu. Oh iya benar juga. Jadi kita masing-masing diberi hikmat gitu loh Pak. Jangan kita bisa bilang berbeda-beda, saya dengan Pak Edo, dengan Pak Erben, dengan lain-lain, Pak Arjuna misalnya. Dengan Bapak sendiri mungkin bisa berbeda, tapi itulah hikmat yang diberikan kepada kita masing-masing. Itu sih dari saya Pak. Terima kasih. Iya Bang. Jadi memang sedikit tambahan. Konteks itu memang kita harus mengerti gitu. Memang susah gitu kan. Memang dijelaskan hanya Yesus yang bisa menyingkap segalanya gitu. Dan pada akhirnya nanti kita akan tahu siapa gitu. Siapa itu gitu. Kalau ya dipahami secara sederhana ya kita mengenali Yehoshafat kita itu sebagai Bapa. Bapa itu ya sumber gitu. Sumber dari segalanya gitu. Jadi tidak berarti berbeda gitu. Jika kita mengatakan duduk di sebelah kanan, itu di sebelah kanan ya sumber itu sendiri gitu maksudnya. Silakan Pak Asia, ada yang mau ditanggapi? Ya baik. Saya ingin menanggapi itu aja dulu ya. Terkait masalah kenapa kesannya Alkitab itu rumit untuk dipahami. Karena banyak sekali ayat-ayat yang ada di dalam itu yang menurut pengalaman saya selama di debat-debat itu atau di room-room debat ya, itu banyak sekali berbeda. Kalau kita mau masuk di materi yang tadi yang saya katakan tadi, jawabannya Luga dengan jawabannya
Pak siapa Erben mungkin pasti berbeda, pasti berbeda. Saya nggak tahu ya maknanya sama atau enggak. Kalau saya lihat sih, saya amati sih beda pasti jawabannya. Baik, saya ingin juga berpendapat ya. Jawaban terkait dengan masalah Alkitab kenapa rumit tadi ya, mungkin teman-teman yang di sini semua ya benar ya. Cuma ada mengambil dari sudut pandang yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama atau memiliki pengertian sama. Tapi kalau saya begini Pak, Alkitab itu adalah firman Tuhan, pasti sangat sulit dipahami oleh manusia. Mungkin yang Pak Justice tadi mengatakan bahwa manusia, ya Pak Justin itu tadi sudah putus karena ada hubungan manusia dengan Tuhan itu sudah putus sehingga jauh ya, nggak seperti dulu dekat karena belum adanya dosa. Tetapi Alkitab ini sulit karena memang itu adalah firman Tuhan. Kenapa kok sih? Kenapa ada Yesus itu sebagai manusia 100%, Yesus itu 100% sebagai Allah, lalu juga ada Allah Bapa, lalu ada juga Roh Kudus. Ini sangat sulit. Saya sampai mualaf dulu itu gara-gara ini, kalimat-kalimat ini dan penjelasannya antara satu orang dengan satu orang, walaupun mereka satu denom itu sudah berbeda jawabannya. Sangat tidak bisa dipahami menurut saya pada saat itu. Tetapi saya ingin menganalogikan itu seperti ini. Kalau andai kata firman Tuhan itu yang mana dikatakan palsu di luar di sana, bisa saja si pemalsu itu membuat tidak usah rumit-rumit. Jadi satu misal nih, kalau Tuhan itu ada 3, untuk apa saya buat Tuhan itu ada 3? Kan nanti kelihatan dong palsunya. Lebih baik saya buat Tuhan itu yang Maha Esa. Intinya satu, supaya nggak rumit dan mudah dipahami. Oleh karena ini adalah suara Tuhan, firman Tuhan, oleh sebab itu pasti rumit dipahami, dan benar juga apa yang dikatakan kawan tadi, harus ada Roh Kudus. Dan kalau kita berbicara masalah lintas agama, mereka nggak tahu Roh Kudus itu siapa. Jadi memang harus kita jelaskan dengan sabar. Jadi pada intinya, kalau saya memalsuk atau saya membuat kitab yang palsu, pasti akan saya buat dengan mudah dipahami oleh manusia, mudah dimengerti, mudah dicerna, supaya saya dapat umat yang banyak tentunya. Lain halnya dengan Alkitab. Alkitab ini memang betul-betul firman Tuhan, maka sulit untuk dipahami, tetapi akan mudah sekali dipahami apabila kita memperoleh hikmat Allah dan memperoleh tuntunan Roh Kudus. Itu jawaban saya kenapa Alkitab yang rumit. Nah, terkait masalah Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu sebetulnya banyak juga sih jawaban. Cuma saya sendiri juga masih bingung juga untuk menjawab, jujur aja. Karena seperti Luka menjawab bahwa langit itu ada tingkatan-tingkatan, bahwa Allah itu Yesus ini adalah raja di atas segala raja, ya. Nah, dia memimpin ini, nanti ada teman lain yang berbicara, pengertiannya beda menurut saya, beda sekali jauh. Nah, saya nggak tahu, silakan teman-teman untuk menjawab. Terima kasih. Ya gini Pak, pertama prinsipnya itu dulu tadi, bahwa untuk mengerti Alkitab itu kita harus minta ke Roh Kudus supaya memberikan pengertian kepada kita. Jangan sekali-sekali kita mengandalkan pikiran. Karena tadi seperti kata Pak Edo, karena dosa, pikiran kita itu sudah tercemar. Gitu, tercemar. Sehingga kalau kita berusaha mengerti dengan menggunakan pikiran, kita bisa sesat. Jadi memang harus minta Roh Kudus. Itu dulu yang kita harus pegang. Kemudian bahasa Alkitab itu Pak, ada yang seperti itu ditulis seperti prosa, puisi, ada yang memang literal seperti itu, ada yang menggunakan ungkapan-ungkapan atau perumpamaan-perumpamaan,
Itu kan Pak. Nah, dan pada intinya banyak juga Tuhan menggunakan istilahnya yang kita kenal dengan bahasa antromorfofis. Misalnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang. Apakah Tuhan tuh punya tangan dan panjang gitu loh Pak? Itu namanya bahasa antromorfofis. Bagaimana bahasa manusia bisa menerangkan bahasa Allah yang maha sempurna, maha mengetahui, maha kuasa. Kalau bahasa manusia bisa mengerti Allah yang maha kuasa maha itu kan, dia bukan Allah lagi, kata Santo Agustinus. Kalau kita sudah bisa mengerti Allah yang maha kuasa, maha sempurna, maha dahsyat, sang pencipta, maha hadir, kita sudah bisa mengerti dengan akal kita, dia udah bukan Allah lagi. Itu Pak. Makanya tadi bahasa-bahasa itu tadi, antromorfofis misalnya, kita jangan seperti itu cara pengertiannya. Misalnya duduk di sebelah kanan Allah, itu bukan duduk ada tata terus duduk itu. Duduk di sebelah kanan itu dia memegang kekuasaan. Dia adalah tangan, Yesus adalah tangan kanan Bapa. Atau misalnya duduk di pangkuan. Itu artinya benar-benar sehakikat dengan Bapa, sangat dekat. Kalau ada kata-kata yang bisa melebihi dengan duduk di pangkuan, ya itu pakai kata-kata itu. Kalau Bapak bisa mengerti kedekatannya itu. Apa, ada kata-kata nggak yang bisa menggantikan duduk di pangkuan? Kalau ada kata-kata yang bisa menggantikan itu, silakan pakai kata-kata itu. Itulah Pak, bahasa antromorfis, bahasa manusia yang terbatas. Allah ingin menyatakan dirinya, ingin kita mengenal dia, menggunakan bahasa manusia yang terbatas. Itu loh Pak. Allah yang sempurna itu menggunakan bahasa manusia yang tidak sempurna dan terbatas untuk bisa mengerti dia. Nanti pada saat kita di surga, barulah kita bisa mengerti dengan sempurna, muka dengan muka. Demikian Pak. Saya tanggapi sedikit ya. Jadi mungkin penggambaran Pak Asia ini kan bisa berupa sindiran juga, tapi beliau sebenarnya sudah tahu jawabannya. Sebenarnya bukan rumit dipahami, tapi orang Kristen memang tidak terbiasa, bukan orang Kristen ya, orang-orang tidak terbiasa membaca Alkitab karena mungkin kegiatannya sekarang lebih banyak main TikTok atau lihat YouTube gitu ya. Tapi kalau mau meluangkan waktu itu pasti bisa memahami ya. Jadi itu pertama Pak ya. Ini kita lihat ya. Jadi di 2 Korintus 11 ayat 4 ya. Sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan yang Yesus yang lain daripada telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain dan seterusnya daripada yang telah kamu terima. Yang mereka sudah terima saat itu dan yang sudah diberitakan oleh kami ini para rasul. Galatia 1 ya, ayat ini Galatia 1 ya. Galatia 1 ayat 8 ya. Nah, atau ini, aku heran bahwa dari 6, aku heran bahwa kamu lekas berbalik daripada dia. Nah, mengherankan lekas berbalik pada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami, nah ini para rasul atau seorang malaikat di surga memberitakan kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, nah ada dasarnya, terkutuklah dia. Nah, 2 Petrus ya 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi zaman di sejarah bangsa Israel pun banyak nabi-nabi palsu. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa ya, maksudnya Yesus yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Nah, sudah diingatkan ya. Terus di Efesus 4 ayat 14. Nah ini ya, dari 12 lah, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini bicara untuk para pengajar, guru-guru di dalam kekristenan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Nah, ada proses.
kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Jangan-jangan kita tidak belajar nih. Kalau diombang-ambingkan dalam rupa-rupa angin pengajaran ini kan levelnya lebih tinggi nih, karena orang mau belajar tapi dia terombang-ambing. Orang mau berenang tapi dia terombang-ambing. Orang mau ke laut terombang-ambing. Jangan-jangan kita pada level belum belajar renang, masih di pinggiran. Bahkan tidak mau tahu dengan pengajaran. Apa yang tahu ya bangun tidur, makan, buang air besar, kerja, pulang lagi, mandi, makan, tidur, tapi seperti itu. Terus setelah itu mengatakan Alkitab sulit dipahami, kan repot. Nah, jikalau seorang datang, ya ini di 2 Yohanes 1 ya, ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dari perbuatan yang jahat. Jadi sudah banyak peringatan ya. Ini sesuai dengan apa yang Yesus Kristus amanatkan ya. Baptislah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku ajarkan kepada kamu. Jadi memang ada proses belajar, tidak instan. Nanti seperti analogi kalau kita mau ujian, kita bakar bukunya, kemudian langsung pintar, kan nggak bisa begitu. Nah, diminum ya bro? Iya, diminum. Jadi ada ajaran para rasul itu yang terkanonisasi di perjanjian, dalam sejarah kekristenan kita sebut perjanjian baru. Itu ditulis dalam bahasa Greek, koine itu untuk awam saat itu, karena bahasa untuk tulis menulis kerajaan pemerintahan itu kalau tidak salah menggunakan bahasa Latin ya. Mungkin Pak Charlie bisa. Betul kalau yang bahasa resminya Latin. Betul, tetapi bahasa sehari-hari itu koine. Makanya memang untuk orang awam, yang menulis pun bukan Tuhan, yang menulis adalah manusia. Manusia ketika nulis matanya pun tidak melotot putih kayak kesurupan, tidak. Normal dengan pikirannya, tetapi pikiran yang diilhami, dinafasi oleh Allah. Terkait tadi ya, dengan tangan kanan. Oh ya, kewajiban kita yang memahami harus mengajar orang-orang yang masih awam tentang kitab suci. Saya juga belum tahu tangan kanan apa, tapi tadi teman kita, Pak Salom Alaihim itu, tangan kanan itu bicara tentang kekuasaan kok, bukan berarti itu ada 2 tahta. Tidak. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Kanan itu bicara kekuasaan. Terus lagi ini ya, di Ulangan 33 ayat 2, berkatalah Tuhan dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Kemudian Mazmur Daud ya, 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku. Ya, ini nubuatan, ini ayat mesianik juga. Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu. Ya. Terakhir ya Pak, masih banyak. Itu kan ketika kita menyimak khotbah Petrus ya, di 2 Petrus berapa tadi ya? 2 Petrus 2 ya. Kisah Rasul 2. Bicara tentang itu ya, Yesus dimuliakan. Nah, kita harus tahu ya Pak. Tadi teman saya udah menyampaikan bahasa makna-makna alegoris. Hal-hal yang abstrak diangkat supaya menjadi konkret. Makanya ada penafsiran. Tapi penafsiran yang seperti apa itu tidak boleh liar. Jadi acuannya Pak, role modelnya itu jangan luga. Jangan. Kalau Bapak ingin berdebat, tetapi kalau Bapak ingin belajar, jangan melihat luga. Jadi luga Tambunan loh, dia siapa? Gitu loh, dia siapa? Dia seorang Kristen, iya. Tapi apakah dia seorang guru? Mengajarnya di mana? Kalau dia pendeta di mana? Jadi kita sebagai orang Kristen pun jangan cuma duduk dengerin khotbah, iya saja, nggak bisa. Kita harus juga belajar supaya kita tahu pendeta kita ini mengajar atau sedang ngaco. Jadi menurut saya untuk pengajaran itu jangan jadikan role model yang ada di YouTube, jangan dong. Bapak minimal baca buku tentang mulai dari yang sederhana, pengantar perjanjian lama dan pengantar perjanjian baru, supaya tahu
kontekstualnya per surat, per Injil, per kitab. Kemudian mungkin bicara tentang tafsirnya. Nah, tafsir ada yang sifatnya harafiah, ada yang alegoris. Nah, menurut saya itu kalau konteksnya adalah mengajar. Tapi kalau kita sebagai orang awam, menurut hemat saya, Pak, Perjanjian Baru itu jelas menceritakan tentang Kristus yang sejati, ya, bukan menceritakan yang lain. Jadi kalau kita sebagai umat awam, kita mau mengerti tentang Kristus, mengerti tentang Alkitab, itu nggak usah jauh-jauh. Alkitab kita tuh bicara semua tentang Kristus, ya. Yang Perjanjian Baru, keempat kitab Injil, Injil Matius itu Kristus penggenapan kitab suci, Injil Markus Kristus hamba yang menderita, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul Kristus juru selamat dunia. Surat Paulus 13 ya, ke-13 surat Paulus, Kristus sang pembebas, Galatia. Ya. Tesalonika, Kristus sang hakim, dan seterusnya. Bahkan untuk orang Yahudi, surat Yakobus, Kristus sang guru moral. Ibrani, Kristus imam besar agung. Surat-surat Petrus, Kristus sang penderita teladan. Jadi kalau membaca Perjanjian Baru, bacalah itu sebagai tulisan yang menceritakan Yesus Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang kami raba, kami dengarkan, dan itulah kami ceritakan tentang firman yang hidup, tentang firman hidup. Dari saya itu sih Pak Asia. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan atau Pak Asia mau menanggapi, silakan. Saya tambahin dikit ya, boleh? Silakan, banyak juga nggak apa-apa. Jadi gini, Alkitab itu kan memang tulisan-tulisan ya. Tulisan-tulisan itu kita harus tahu bahwa itu latar belakangnya Yahudi. Jadi saat orang-orang Yahudi membaca itu saat itu, mereka sangat mudah memahami ya. Tetapi untuk kita yang memang terhampar waktu yang sangat luas, budaya yang sangat berbeda, kita harus yang namanya mempelajari apa itu budayanya seperti apa. Jadi kita bisa memahaminya lebih mudah gitu. Jadi kalau kita sebagai orang awam ya kita harus minimal belajar dari guru yang kompeten. Jangan ya seperti Luga. Jangan bilang, oh saya belajar dari Roh Kudus saja. Saya pernah diskusi sama orang bilang, saya belajar dari Roh Kudus saja. Yesus aja saat dia di dunia dia belajar loh. Dia belajar dari ibunya, belajar dari rabi-rabi gitu. Tapi intinya apa? Nggak bisa kita bilang, oh Roh Kudus saya bukan anti Roh Kudus ya, tapi untuk mengetahui apa makna di dalam Alkitab itu memang perlu Roh Kudus untuk membimbing. Tapi kita juga perlu mengetahui budayanya apa, budaya setempat itu seperti apa. Jadi ibaratnya contoh kita membaca Sumpah Pemuda, tapi dengan bahasa yang lama gitu, pakai oe. Kita akan sangat sulit memahami itu kalau kita nggak tahu dasarnya seperti apa. Tapi ketika kita tahu, oh dulu pakai OE, berarti OE itu artinya U, ya kita baca dengan ya yang benar gitu. Tapi kalau kita nggak ngerti, waduh bingung, susah sekali nih baca zaman dulu. Kayak contoh lah ya, kita baca bahasa Inggris, die, THY, apa itu? Saya dulu pernah baca bingung gitu. Karena apa? Bukan budaya kita. Makanya ada ilmu untuk mempelajarinya dan ilmu untuk menafsirkannya, bukan sembarang tafsir gitu. Itu sih saya mau nambahkan itu karena jangan kita cuma sekedar baca, mengartikan dengan pikiran kita sendiri, tapi bagaimana kita mempelajari dari guru-guru yang baik gitu. Seperti itu sih. Kalau kita bilang, oh ini dari Roh Kudus, artinya ini. Yang lain pendeta lain bilang, oh ini dari Roh Kudus, artinya ini. Nah, yang mana Roh Kudus yang benar gitu? Ya kita harus tahu maksudnya apa ini ayat. Tapi bukan karena oh ini dari Roh Kudus, beda teologi jadinya gitu. Ya nggak bisa seperti itu. Roh Kudus itu adalah roh yang menyatukan, bukan roh yang memecah belah. Seperti itu. Saya sangat tertarik dengan temanya tadi yang diubah menjadi just like Jesus ya. Itu memang kekristenan sepanjang khotbah seluruh gereja di dunia ini tujuannya cuma satu, diubah menjadi serupa dengan Yesus. Itu udah pasti. Kenapa? Karena kalau saya pernah belajar yang namanya teologi Roh Kudus,
ternyata Roh Kudus itu memang dari awal Allah sudah mempersiapkan untuk manusia itu penuh dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus manusia nggak akan bisa berkenan pada Allah. Roh Kudus itu yang membimbing kita untuk bisa mau mengetahui tentang Allah. Roh Kudus itu yang bisa membimbing kita supaya apa? Bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Bahkan Yesus kan memberikan perintah baru. Kasihilah sesama manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi kalau orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia pasti bisa melihat orang lain tanpa melihat suku, agama, budayanya dia. Dia bisa melihat orang lain itu seperti Tuhan melihat orang itu. Tuhan yang sangat mencintai pasti akan mencintai orang yang diciptakannya gitu. Seperti itu sih tambahanku. Terima kasih. Ya, silakan Pak Asia atau teman-teman yang lain mau ikut diskusi. Ya, oke. Kalau menurut saya sih banyak ya jawaban itu ya. Maksudnya ini masuk di materi ya. Materi yang tadi yaitu Yesus duduk di sebelah kanan Allah setelah Yesus naik ke sorga, kan begitu. Tapi apakah itu tidak ada kaitannya dengan ini satu penghormatan ya? Jadi kenapa dikatakan seperti itu di dalam Alkitab? Bahwa memang Yesus menempati posisi yang terhormat, tertinggi, dan termulia di sorga. Artinya yang mana menurut budaya timur pada masa itu, sebelah kanan adalah tempat atau posisi yang terhormat. Bagaimana kalau misalnya Yesus duduk di sebelah kiri Allah? Maka Yesus tidak terhormat. Itu kalau menurut pengertian dari budaya timur, khususnya di zaman Israel dulu. Kira-kira itu jawaban saya, Pak Justin. Ya mungkin sebenarnya itu bisa kita bahas di sesi terpisah, karena kan memang dalam rangkaian Paskah ini kita mau mencoba untuk menggali tentang makna Paskah itu ya, dari beberapa sisi ya. Tetapi misalnya tentang bagaimana kita dibebaskan dari kuk perhambaan, yaitu hukum Taurat, kutuknya gitu kan. Kemudian kita hidup di dalam kasih karunia, kembali kepada hukum iman yang diberikan kepada Abraham, hukum kasih, terus menjadi ciptaan yang baru. Nah, kita sebenarnya fokus ke seperti itu Pak beberapa hari ini sampai besok begitu ya, membahas tentang makna Paskah itu sih Pak. Jadi kalau untuk hal yang substansi yang ke arah gelar-gelar Yesus, kekristusannya, karya-karyanya, itu bisa kita bahas di di sesi lain ya. Tapi kalau Bapak tidak keberatan, mungkin Bapak bisa lah di sini ikut nimbrung diskusi, menyumbangkan pemikiran Bapak mengenai menjadi seperti Yesus begitu ya. Setelah kita menerima keselamatan itu, kita dibaptis mengaku Yesus sebagai juru selamat, kemudian kita memiliki roh yang baru gitu ya. Lalu seperti apa nih kita hidup? Karena non-Kristen sering men-challenge kekristenan. Kalian hukum kasih kok general banget sih, universal banget, kasih yang seperti apa? Kan seperti itu. Nah, kasih yang seperti apa? Nah, tentunya kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus melalui para rasulnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya mau kita bahas sore ini sih Pak Asia dengan segala hormat ya. Bukannya kami tidak mau membahas yang tadi itu. Nah, karena seolah-olah penjelasan Asia itu saya bisa terima Pak, bisa masuk iya. Pak. Seolah-olah mudah disampaikan ya, dikatakan. Tapi betul tidak kita memiliki hati seperti hatinya? Ini kan sepertinya hanya retoris saja untuk khotbah gitu, atau ini sangat mendasar bagi iman Kristen. Kita memiliki hati seperti hatinya. Karena di Ibrani 2 ayat 10 ya, dia yang memimpin kita. Juru selamat tuh memimpin di depan, bukan cuma nyuruh. Aku beristri 4, kamu beristri 1 aja, misalnya begitu. Aku boleh nikahi mantu, kamu nggak boleh nikahin mantu. Itu juru selamat atau juru egois? Nah, apakah Yesus mengajarkan seperti itu?
Aku kaya, kamu miskin ya. Karena nabi itu nggak ada yang miskin, kaya semua misalnya. Aku boleh ngerampok, kamu nggak boleh. Aku nabi, misalnya gitu. Nah, hal seperti ini kan mendasar. Mungkin Pak Asia atau rekan-rekan yang lain bisa menjelaskan kepada audiens kita ya. Seperti apa sih Yesus Kristus itu? Lalu apa makna penebusannya? Nah, ini tentu akan menguatkan iman teman-teman Kristen dan syukur bisa mentobatkan yang non-Kristen itu. Gitu sih Pak Asia, teman-teman. Silahkan ditanggapi. Ya, terima kasih atas ini ya, pemaparan dari penjelasan dari Pak Justin ya. Boleh nggak saya jelaskan sedikit tentang konsep penebusan dosa? Oh, boleh banget Pak. Sampai pagi pun kami dengerin Pak. Iya, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada Pak Asia. Kalau menurut saya, konsep penebusan dosa itu sangat mudah sekali kalau kita pahami ya dari konteks atau dari judul konsep penebusan dosa. Jadi pada saat zaman Israel kuno dulu, itu setiap kali orang berbuat dosa, itu yaitu harus mereka menyediakan korban bakaran. Yaitu korban bakaran tentunya mengambil satu binatang atau domba yang betul-betul yang bagus, yang tidak bercacat celah. Sehingga itulah yang mereka lakukan pada saat di Perjanjian Lama. Nah, oleh semenjak karena kelahiran atau Yesus turun di dunia ini, maka korban penebusan atau korban bakaran itu yang dilakukan di zaman Israel kuno itu ditiadakan. Karena kira-kira coba kita merenungkan, siapakah sebagai pengganti korban binatang yang tidak bercacat celah itu? Karena pada saat itu sangat ribet sekali menurut saya. Karena Allah sendiri tidak mau membatalkan apa yang sudah diperintahkan kepada umatnya, kepada anak-anaknya, bahwa korban penebusan dosa itu adalah harus dengan binatang. Maka oleh sebab itu, karena konsekuensi daripada Allah yang maha adil atau memiliki sifat yang adil, oleh sebab itu Allah tidak membatalkan, tetapi menggenapi dengan adanya turunnya Yesus Kristus yang ada di dunia ini. Maka yang layak satu-satunya yang sebagai penebus dosa itu atau pengganti korban bakaran itu, yaitu manusia yang betul-betul tidak bercacat celah. Jadi untuk para netizen yang di luar sana, kira-kira siapa yang pantas yang sudah diperintahkan oleh Allah, binatang yang sempurna atau yang tidak bercacat celah? Manusia ini yang mau digantikan siapa? Raja atau rasul atau nabi atau siapa? Jadi menurut dengan penalaran aja bahwa memang sudah terselidiki dan terbukti satu-satunya adalah Yesus Kristus yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa. Maka itulah yang layak sebagai korban pengganti penebusan bakaran binatang yang tidak bercacat celah. Oleh sebab itu, pemahamannya konsep penebusan dosa itu adalah dengan mudah untuk dipahami, saya kira. Sehingga karena kemurahan kasih karunia Tuhan kepada kita semua sebagai anak-anaknya, Allah sendiri tidak pernah satu kali pun mencobai anak-anaknya atau membuat susah. Oleh sebab itu, Yesuslah yang pantas dan layak sebagai korban penebusan dosa. Saya kira itu dulu, bro. Nanti untuk teman-teman yang lain menambahi, silakan. Ya, silakan ya. Mungkin ini saatnya kita memberitakan siapa Yesus ya, karena seringkali kan disalahpahami Yesus itu manusia biasa, utusan atau alias kurir gitu kan, yang diutus oleh Bapak gitu. Nah, mungkin apakah lebih dari itu gitu kan?
dan kita harus seperti dia. Silakan teman-teman Kristen, mungkin kesempatan kita untuk menjelaskan ke publik siapa Yesus itu. Yang Ya, jelas benar tuh yang Tuhan Yesus dikatakan oleh anaknya Pak. Maria, saudara Musa ya. Ya silakan. Ya, dikatakan oleh Pak Asia itu benar. Cuman saya mau ini, sekali lagi saya mau jelas. Tadi saya udah jelasin sih sebenarnya. Tapi saya jelaskan secara singkat aja lagi. Bisa tolong Pak dibuka Keluaran 12 ayat 14. Makna Paskah ya. Ini salah satu ayat aja ini. Keluaran 12 ayat 14. Oh ya, 14 ya. Ya, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Ya, inilah Paskah itu loh Pak. Harus dirayakan oleh orang Israel, merayakan hari Paskah sebagai lambang simbol mereka dibebaskan dari perbudakan di tanah Mesir. Ini makanya sampai sekarang orang Yahudi itu merayakan Paskah, seder ya, dan aturannya ada di Haggadah. Kemudian kita lihat Yeremia 31 ayat 31 Pak, sampai 32. Ya, monggo Pak. 31 sampai 32 ya. Ya, Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. nah tadi kita lihat di Ulangan ya, sudah disuruh ditetapkan untuk dirayakan turun-temurun. Namun di Yeremia ini Yahweh berfirman lagi bahwa dia akan mengadakan perjanjian baru. Nah, akibatnya orang Israel tuh sampai sekarang itu masih bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan perjanjian baru ini. Gitu. Mereka masih menjadi misteri bagi mereka. Dan jawabannya itu ada di 1 Korintus 11 ayat 25. Ya, demikianlah juga ia mengambil sawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Amin. Ya, itu rangkaian Pak. Itu koneksinya. Jadi di zaman perjanjian lama Tuhan memerintahkan untuk mengadakan Paskah, merayakan Paskah sebagai simbol dari perbudakan di tanah Mesir, yaitu simbolnya anak domba yang tidak bercela dan tidak bercacat. Nah, di Yeremia diberitahukan bahwa akan ada perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama itu, perjanjian Musa. Nah, penggenapannya adalah di perjamuan kudus yang diadakan oleh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itulah anak domba yang tidak berdosa itu. Yang Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba yang tidak berdosa itu yang akan menyelamatkan dunia. Jadi Paskah yang kita rayakan ini adalah perjanjian baru, bukan untuk membebaskan kita dari perbudakan imperialisme, tapi membebaskan kita dari perbudakan dosa. Itu Benar Pak. sekali. Iya, itu aja sih. Terima kasih. Mungkin sebagai tambahan, ini belum lama, baru-baru ini dibahas oleh para orang-orang Yahudi. Itu terjadi dialog antara Yahudi Rabinik dan Yahudi Mesianik, di mana salah seorang Yahudi Rabinik, Profesor Israel J. Yuval, itu
mengatakan itu dalam sebuah artikelnya, bahwa misteri yang disebutkan oleh Yeremia memang digenapi di perjamuan kudus Yesus Kristus. Bukan cuma ayat-ayatnya aja, bahkan tata caranya, tata cara mengadakan Paskah itu yang dilakukan oleh orang Yahudi, yang namanya seder, itu sama persis sama Yesus waktu mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya. Roti dipecah-pecahkan, itu sama persis. Jadi penggenapannya di situ. Dan menariknya yaitu Profesor Israel J. Yuval, seorang guru sejarah Israel ya di Universitas Ibrani. Terima kasih, Pak. Jadi begitu intinya Bang Justin, kita memang harus sama seperti Yesus yang rela mati sampai di kayu salib. Jadi segala apapun hal yang kita perbuat itu, kita tidak boleh tidak boleh membenci. Itu tadi intinya ajaran kasih tadi, di mana Yesus juga mengasihi kita dengan rela mati di kayu salib sebagai kurban yang suci untuk membebaskan kita dari dosa. Jadi pembebasan yang dulu, pembebasan dari Mesir, dari perbudakan itu kita menggunakan korban bakaran, dan ketika di saat ini Yesus mengatakan bahwa dialah korban sejati itu untuk membebaskan kita dari segala dosa. Itu Bang Justin, silakan dilanjut teman-teman. Saya mau persiapan dulu nih. Ya, siap Pak Arjuna. Benar-benar ya, makasihlah teman-teman, ini sudah mulai jelas ya, jadi tidak ambigu ya ketika dari rangkaian minggu lalu dikatakan Paulus itu sesat, meniadakan hukum Taurat, padahal mereka lupa bahwa yang Paulus ajarkan adalah mengenai hukum iman, hukum kasih karunia, dan ciptaan baru, lahir baru ya, seperti yang Yesus inginkan. Nah, kita perjelaskan sesi ini menjelaskan tentang Yesus itu seperti apa. Jadi kita sekarang sudah diubahkan. Jadi tadi keren juga Pak Salom ya menjelaskan rangkaian teologis untuk perjanjian itu ya. Kalau bisa ditarik lebih belakang lagi, mantap itu bagaimana dari manusia yang sudah banyak dan carut marut dipilih satu pribadi yaitu Abraham. Dari Abraham ini muncul nanti suatu keluarga, dari keluarga muncul satu bangsa, dan dari satu bangsa ini kembali ke satu pribadi yaitu Yesus Kristus, dan kembali lagi untuk seluruh bangsa. Jadi rangkaian teologi perjanjian di dalam kekristenan itu luar biasa, dan ini sayangnya teman-teman muslim tidak tahu. Mereka tidak tahu Alkitab suci kita tuh namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan Alkitabnya itu Alkitab keesaan. Itu kan masalah keesaan orang Kristen nggak perlu diajar-ajari, sampai malaikat turun ke dalam gua mewahyukan sesuatu seolah-olah kita ini goblok semua masalah monoteisme. Ini siapa sih yang aneh sekali gitu. Padahal iman kita itu, keimanan kita berpusat kepada Mesias itu, keselamatan itu kan, jadi jaga sembung bawa golok gitu. Bahkan di Yakobus 2 dikatakan, Yakobus berapa ya, masalah Allah itu esa, iblis juga tahu, anak kecil juga tahu, ngapain ajarin kami masalah monoteisme gitu. Tapi nah itulah, jadi sesi kita hari ini tuh menjelaskan bahwa iman Kristen itu berpusat pada Kristus, kepada Masiha itu, Al-Masih ya, yang jelas yang diurapi nabi, hakim, imam ya, dan bukan sekedar Al-Masih itu artinya orang yang berjalan kakinya rata dan menyembuhkan banyak orang. Tidak sesimpel itu kawan. Hakim, Iya, silakan. Dan Bang. raja Pak, Iya, dan Bang. raja Pak, raja. Iya. Tiga Iya, Bang gelar. Justin. Ya, raja-raja. Nah, jadi gini Pak, Imam, nabi, Daud hanya memiliki 2 gelar sebagai nabi dan raja, ya kan? Musa itu disebut sebagai nabi dan bisa disebut sebagai imam. Tapi yang memiliki gelar tertinggi dan 3 gelar bagi orang Yahudi yang sangat sakral itu adalah Yesus Kristus, karena dia sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja, di atas segala raja. Dan benar kata Pak Edo tadi, Alkitab itu sebenarnya runut Pak, dari Kejadian sampai Wahyu itu runut. Semua teologisnya itu ini progresif tadi itu, apa yang dijanjikan digenapi, kemudian dijanjikan digenapi, dan semua itu mengarah ke
Yesus Kristus dari Kejadian 1 sampai Wahyu yang terakhir. Semua arahnya ke situ. Ya Bang, jadi yang dijelaskan Bang Edo tadi itu di mana kita memang diperbudak oleh bangsa Mesir itu, bangsa Israel, di mana diperbudak, lalu diperingati dengan suatu perayaan harus anak domba yang tak bercela. Nah itu kita mereka dimerdekakan, dan kita saat ini kita dimerdekakan karena kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Jadi kita dibebaskan dari perbudakan dari kekuasaan iblis. Jadi gitu Bang. Kita dibebaskan, dimerdeka. Jadi kita ini orang merdeka. Ya, merdeka dari kekuasaan iblis. Gitu. Tapi kalau ada orang-orang yang mau melakukan suatu kejahatan, itu berarti dia memang ingin keluar dari kemerdekaan itu. Begitu. Jadi tidak framing, jangan framing mengatakan bahwa oh kalau sudah begitu boleh dong berbuat dosa. Enggak, gitu. Kalau Anda keluar dari kemerdekaan itu berarti Anda mempunyai kehendak sendiri gitu. Bukan perintah Tuhan itu, bukan keinginan Tuhan. Jadi kita ini benar orang merdeka, yang telah merdeka dan bebas dari perbudakan iblis, dari kekuasaan iblis. Begitu Bang.